Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum, Waalaikumsalam, Pak Hartono. Ini Pak Gimana Yan. kabarnya? Alhamdulillah ini agak kurang baik ini Pak. Kurang sedikit baik ini. Lagi ada banyak pikiran. Kalau boleh tahu itu kenapa, Bapak? Apa ada sesuatu persoalan? Nanti saya siap menjadi teman untuk sharing, Bapak. Oke, Pak Yanja. Kira-kira boleh saya minta waktunya Pak? Saya mau bercerita ini Pak tentang apa ini menjadi unek-unek saya ini Pak. Ini Pak Yanja ini kan teman akrab saya ini. Jadi kayaknya kok Pak Yance ini kayaknya pas ini. Baik, Pak Har. Apa yang mau Bapak ceritakan? Coba nanti kalau kita bisa sharing-sharing tentang permasalahan Bapak. Oke. Gini Pak, ini kan apa? Akhir-akhir ini saya melihat yang dan juga saya rasakan khususnya di kelas yang saya ajar ini gimana ya kayak eh, mengalami penurunan ini anak-anak ini di kelas dalam hal adab dan etika seperti apa sopan santun ya sopan santun terhadap teman, terhadap guru, termasuk orang yang lebih tua ini Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi menurut Bapak Hartono, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Eh, saya ingin apa ya Pak, mencari paling tidak solusi atas permasalahan ini ya terkait menurunnya adab dan etika sopan santun murid-murid yang saya ajar di kelas saya Pak. Oh iya Pak. Iya. Menurut Pak Har, hal apa saja Pak yang membuat murid-murid Bapak selama ini apa itu mengalami suatu penurunan adab, sopan santun, dan etika di dalam sekolah, Pak? Oke Pak Yance, ini kalau menurut saya ya ini kalau saya coba ingat-ingat kembali ini kalau hasil yang coba saya telusuri ini kayaknya pertama itu karena faktor pertama ini karena kondisi mungkin keluarga dan termasuk lingkungan sekitar rumah siswa itu sendiri yang kayaknya kurang kondusif dalam pembentukan karakter, adab, dan etika. Dan yang kedua mungkin Pak, apa ada efek ini dari pandemi selama 2 tahun yang kemarin terjadi itu kan pembelajaran full dilaksanakan secara daring di rumah, anak-anak asik dengan gadgetnya sendiri ya, ketika mungkin di SMP-nya sehingga cenderung anak itu acuh dengan orang yang ada di sekitarnya, Pak. Jadi mungkin menurut saya itu, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Oke. Kira-kira itu apa saja, Pak ya, yang dapat membuat murid Bapak itu bisa meningkatkan karakternya, adab, sopan santun, dan etikanya tersebut, Pak?
Nggih. Sebetulnya saya sudah punya angan-angan Pak, atau paling tidak punya apa ya, impian atau rencana atau gambaran mungkin yang ini bisa diterapkan loh Pak, yaitu perlunya adanya kegiatan apa, dalam bentuk program pembiasaan praktik baik. Salah satunya mungkin adanya program kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin ke anak-anak. Ini untuk biar apa ya? Ini memberikan siraman rohani anak-anak, biar anak-anak itu apa, hatinya kembali bisa melunak sehingga bisa apa? Ini meningkatkan kembali kerohaniannya sehingga berdampak terhadap tingkah laku anak-anak, termasuk sopan santun, adab dan etika, termasuk pembiasaan-pembiasaan lain yang mulai agak luntur, yaitu kayak seperti salam, senyum, kemudian sapa, sopan, santun terhadap teman, guru, termasuk orang yang lebih tua. Dan juga saya punya gambaran, Pak, bagaimana misalnya kalau ada kegiatan apa ya, pagi rutin, saya menamakan istilahnya sebagai apa, kegiatan pagi harmoni, yang isinya adalah berupa aktivitas saling peduli terhadap sesama teman. Ya, contohnya ketika masuk itu anak-anak saling berhadapan, kemudian tentunya yang sesama jenis kelamin merapikan pakaian temennya, ya, supaya ini bisa membangkitkan empati terhadap teman, atau paling tidak curhat, bercerita tentang aktivitas yang sudah dilakukan uh, kemarin, atau pengalaman-pengalaman antar teman, sehingga ini ada terbentuk, tercipta empati antar teman. Jadi itu Pak, ada sebuah aktivitas istilahnya ada harmoni untuk membangkitkan empati antar teman. Itu gambaran saya Pak. Iya Pak, ya Pak. Wah, kalau seperti itu, saya sependapat dengan Bapak. Tadi yang Bapak Hartono kemukakan itu, saya sependapat dengan Bapak. Oke Pak, terima kasih ya atas motivasi dan dukungan Pak Yance, ini luar biasa. Terus gini Pak ya, jadi sekarang apa rencana Bapak Hartono itu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat ini, Pak, tentang penurunan karakter adab, sopan santun, dan etika tersebut, Pak? Oke Pak Yance, saya punya gambaran rencana ini Pak Yance. Ini masih rencana saya, eh, coba ini saya ajukan ke manajemen atau Bapak Kepala Sekolah lah, paling tidak mudah-mudahan nanti ada respon positif. Jadi yang pertama, saya tentunya harus apa ya, istilahnya berkoordinasi dulu dengan pihak manajemen sekolah, termasuk dengan apa, kepala sekolah. Kemudian jika apa yang saya sampaikan ini mendapatkan respon positif dan dukungan dari kepala sekolah, saya akan mencoba apa ya, membuat program dan rencana kegiatan yang bekerja sama dengan tim yang tentunya mengikuti dari arahan Bapak Kepala Sekolah. Terus untuk supaya ini dapat berjalan, tentunya kami, saya beserta tim yang ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah harus melakukan sosialisasi tentunya secara masif untuk apa, paling tidak mendapatkan dukungan dari seluruh warga sekolah. Itu Pak Yance. Oh ya, Pak. Kalau begitu, berarti itu kan ada
sesuatu yang terlibat dalam hal itu, Pak. Kira-kira unsur apa saja, Pak, yang Bapak libatkan dalam dalam permasalahan tersebut, Pak, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang menurut saya yang perlu saya libatkan mungkin yang jelas ya guru, Oke, Pak. termasuk nanti ada manajemen sekolah itu bisa jadi wakil kepala sekolah, kemudian mungkin ada bendara dan sebagainya, termasuk yang jelas nanti juga kepala sekolah itu sendiri, kemudian komite, ya, anggota komite sekolah, di mana komite sekolah itu merupakan pengejawantahun daripada orang tua, sehingga nanti bisa ada penyampaian sosialisasi ke orang tua, terutama nanti bisa untuk sebagai objek kita adalah dari murid itu sendiri. Itu Pak, jadi unsur-unsur yang mungkin akan saya libatkan nanti. Oh iya Pak, ya Pak. Bagus sekali rencana Bapak Hartono ini ya. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa berhasil dengan lancar dan akhirnya anak-anak bisa kembali menemukan karakternya sebagai sebagai seorang pendidik, Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali Pak Yance. Ya Pak. Terus gini lagi Pak ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini ya? Eh, untuk komitmen saya, yang jelas, misalkan ini nanti direspon positif oleh Bapak Pimpinan, Kepala Sekolah, dan Manajemen, saya akan ya bersama tim tunjuk membuat program dan rencana kegiatan secara rinci, dan tentunya harus kegiatan itu, program itu termonitor progresnya. Jadi apakah program ini jalan atau sudah bagus atau ada yang perlu lebih ditingkatkan lagi, maka ini saya harus membuat program dan rencana kegiatan secara detail yang melibatkan seluruh warga sekolah. Itu Pak Yanja. Wah, bagus sekali Pak komitmen Bapak ini. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan harapan Bapak. Nggih, Pak Yanja. Terima kasih juga kepada Pak Yance yang sudah mendengarkan menekun saya, keluh kesah saya, sharing saya, dan ternyata betul ini Pak Yance ini teman akrab yang pas untuk dijadikan sebagai sharing. Luar biasa Pak Yance atas dukungan, motivasi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan dapat berjalan lancar. Amin. Ya, terima kasih Pak Yance. Ya, assalamualaikum Pak Yance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya yang menjadi koci. Nggih, nggih Pak Yance. Oke. Siap. Kita mulai lagi. Nggih. Assalamualaikum Pak Har. Gimana? Apa kabar Pak Har? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Pak Yance. Pak Yance sendiri gimana kabarnya ini? Wah, untuk akhir-akhir ini agak kurang baik Pak kabar dari saya ini. Loh, ada apa Pak? Kok saya lihat kok kayaknya rautnya Pak Yance ini kok kurang sumringah. Biasanya Pak Yance ini kan sumringah sekali. Tidak seceria biasanya gitu loh. Iya Pak, itu dia Pak. Ini ada sedikit permasalahan. Apa Bapak Hartono untuk hari ini ada waktu untuk kita bisa sharing Bapak?
Ada Pak, alhamdulillah ini saya lagi ada waktu senggang ini lagi santai. Iya, kalau Bapak ada waktu, saya mau curhat sedikit ini Pak tentang permasalahan yang ada di kelas saya ini Pak. Monggo, monggo, monggo Pak. Nggih, Pak Yance monggo. Jadi apa nih yang kira-kira saya bisa bantu? Gini Pak ya, sebetulnya saya ini agak gimana Pak ya, agak sedikit bingung Pak, karena waktu jam efektif saya itu Pak ya, itu agak tersita Pak, karena oleh kegiatan ekstra agama yang dilakukan oleh guru agama Pak. Jadi banyak waktu yang tersita karena ada kegiatan ekstra agama Pak. Gitu nggih. Lalu bagaimana Pak? Gini Pak, saya khawatir Pak, Hmm? kalau ini dibiarkan tetap lama itu murid-murid saya itu akan ketinggalan pelajaran Pak. Oke. Jadi menurut Pak Yance, pembicaraan atau sharing kita hari ini kira-kira bertujuan untuk apa ini Pak? Gini Pak, saya sharing untuk hari ini itu ingin menyelesaikan permasalahan saya ini, Pak, tentang apa itu banyaknya sekitar siswa saya itu yang sering ketinggalan pelajaran dikarenakan ada kegiatan ekstra agama, Pak. Ya, 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 ya. Ya, ya Pak Yance. Mudah-mudahan apa diskusi ini atau sharing kita pertemuan ini dapat menemukan ya mungkin solusi bagi Pak Yance. Pak Yance nanti yang menemukan solusi, saya coba hanya sharing saja ya, yang bisa menjadi apa ya, mungkin jadi uh, cara pandang baru dari permasalahan yang Pak Yance hadapi. Iya, Pak. Terus terang, Pak ya, saya itu akhir-akhir ini memang banyak kepikiran, Pak, tentang apa siswa yang ketinggalan pelajaran itu, Pak, pada kegiatan keagamaan tersebut, Bapak. Hmm, Oke, kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan Pak Yance supaya anak-anak tidak ketinggalan materi pelajaran? Jadi gini, Pak ya, pada kegiatan ekstra agama itu kan dimulainya sekitar sekitar habis 6 pagi jam setengah 8 lah, Pak ya. Hmm. Dan itu pada saat kegiatan sampai jam berikutnya itu kan memakan jadwal yang berikutnya, Pak. Jadi durasinya waktu pembelajaran dari pelajaran agama terus ke pembelajaran tema lagi itu banyak terganggu, Pak, siswanya. Jadi pelajaran temanya itu semakin sedikit durasinya, Pak. Oke, lalu bagaimana pendapat Bapak dengan hal itu? Kalau menurut saya untuk melaksanakan kegiatan ekstra agama tersebut, Pak, Ya. seharusnya kan guru agama itu harus berkoordinasi dengan saya selaku guru kelas, Bapak. Kan seharusnya begitu, Bapak. Oh, oke, 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 oke. Oke, kalau seperti itu, Pak, bagaimana kira-kira cara Pak Yance mengatasi permasalahan tersebut?
Jadi gini Pak ya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan Hmm. guru agama tersebut, tetapi saya harus memberitahukan dulu kepada atasan saya kepala sekolah, umpamanya pada saat kegiatan ekstra agama itu dimulainya itu lebih awal atau jam ke nol Pak, umpamanya jam 6. Nah, jadi kan durasinya waktu nanti habis ekstra agama dan kembali lagi ke tema kan tidak terganggu durasi waktunya yang tema itu, Pak. Oh gitu, oke oke. Tapi apa bisa Pak? Karena apa, anak-anak itu mungkin kan namanya anak SD ya, mungkin ada yang terbiasa berangkat agak siang ya dan sebagainya. Gimana itu Pak? Bisa, Pak. Nanti justru itu teman-temannya itu kan bisa mengkonfirmasikan ke teman lain atau Mhm. saya berkoordinasi dengan orang tuanya, Hmm. terus bisa menjadwal ulang lagi mata pelajarannya, Pak. Gitu, Pak. Jadi Oke nanti oke. kalau umpamanya mata pelajarannya itu ekstra agama mulai habis 6, nanti dirubah ke jam ke nol tadi, Pak. Mhm. Oke oke. Oh, itu bagus Pak berarti Pak. Nggih nggih, betul betul. Oke, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Yance lakukan? Yang jelas saya akan terus berkoordinasi dengan orang tuanya sehingga pada kegiatan ekstra agama tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar meskipun nanti jam ke nol anak-anak sudah bisa datang sehingga pada jam berikutnya mata pelajarannya durasinya tidak terganggu, Pak. Nggih 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 nggih. Kira-kira siapa yang Pak Yance libatkan untuk membantu apa, mewujudkan tujuan Pak Yance itu? Yang jelas saya kan guru kelas 3, Pak ya. Nggih. Yang jelas saya akan melibatkan anak-anak. Habis Mhm. itu tentunya saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah saya selaku atasan Mhm. dan guru agama tersebut Oke dan juga oke. orang tua siswanya, Pak. Oke, kayaknya bagus sekali itu Pak Yance. Ya memang harus seperti itu, ada keterlibatan kepala sekolah, guru agama, dan orang tua. Menurut saya kayaknya Pak Yance ini sudah menemukan solusi supaya anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, mau mendengarkan curhat saya atau sharing saya, Pak. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kelas saya, Bapak. Oke, 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 saya yakin Pak Yance ini memang hebat ya. Pak Yance pasti bisa ya. Apa rencananya tadi saya yakin akan dapat berjalan dengan baik. Semangat Pak Yance ya. Alhamdulillah, Pak. Sekarang saya sudah agak lega, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih buat Oke. Pak Hartono yang telah menjadi teman sharing saya. Oh iya, Pak. Untuk sementara seperti itu dulu, Pak. Tentang sharing kita, apa lagi kalau nanti ada permasalahan kita bisa sharing lagi, Bapak, untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang ada Oke, oke. pada sekolah kita, Pak. Iya, iya, iya Pak Yance. Oke, silakan Pak Yance ya bisa melanjutkan apa aktivitas kembali. Oke. Monggo, monggo Pak Yance.
Iya, Pak. Terima kasih, Pak ya, telah Nggih, telah menjadi teman curhat saya, Pak. nggih, Semoga sama-sama. kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam mengelola pembelajaran yang ada di Pasti, kelas saya, pasti, Pak. pasti Pak Yance, pasti Oke, Pak. saya yakin, nggih. Oke. Nggih. Assalamualaikum, Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Yance. Oke, Pak. Terima kasih. Nggih.